Adakah kau sedang tertekan, penuh beban berat dan kekakalan? Atau kau rasa sepi dalam hidupmu, tiada arah tujuan? Dengarlah panggilan Tuhanmu untuk rela serahkan diri baginya. Di tangan penjunan kau dibentuknya menjadi indah baginya. Hanya dia yang mengerti semua pergumulan, kelemahan kita. Serahkanlah hidupmu sekarang. Dia mengajarkan hidupnya. Dengarlah panggilan Tuhanmu untuk rela serahkan diri baginya. Di tangan penjunan kau dibentuknya menjadi indah baginya. Hanya dia yang mengerti semua pergumulan, kelemahan kita. Serahkanlah hidupmu sekarang. Dia mengajarkan hidupnya. Hanya dia yang mengerti semua pergumulan, kelemahan kita. Serahkanlah hidupmu sekarang. Dia mengajarkan hidupnya. Hanya dia yang mengerti semua pergumulan, kelemahan kita. Serahkanlah hidupmu sekarang. Dia mengajarkan hidupnya. Dia mengajarkan hidupnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya berharap, saya berdoa saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Saudara, salah satu yang paling merusak bangunan hidup orang Kristen dan yang bisa menggagalkan proses keselamatan yang seharusnya berlangsung dalam hidup orang percaya adalah pemahaman yang salah terhadap percaya atau beriman.
Kalau pemahaman seseorang mengenai percaya atau beriman itu salah, maka bisa merusak bangunan iman orang Kristen. Bisa menggagalkan proses keselamatan yang seharusnya berlangsung dalam hidup orang percaya. Kesalahan itu adalah menganggap atau memandang bahwa percaya adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Memandang atau menganggap bahwa beriman itu sesuatu yang mudah dilakukan. Ini keliru, saudaraku. Percaya yang benar itu tidak mudah dilakukan. Iman itu tidak mudah didapat atau diperoleh, saudara. Sebab standar percaya yang benar atau beriman yang benar itu mengacu pada tindakan Abraham. Jadi ketika di dalam Roma pasal 9, saudara, ya, mengatakan bahwa orang percaya dibenarkan karena iman. Itu bukan iman orang-orang sekarang ini. Itu imannya Abraham. Imannya Abraham. Imannya Abraham yang juga dimiliki oleh orang-orang Roma. Kualitas kehidupan mereka sebagai orang percaya begitu luar biasa. Kualitas kekristenan mereka begitu luar biasa. Dan inilah yang membuat mereka dibenarkan. Nah, selama ini orang merasa sudah dibenarkan karena merasa sudah percaya Tuhan Yesus. Pergi ke gereja. Percaya Alkitab itu firman Tuhan. Mengambil bagian dalam pekerjaan gereja, bahkan menjadi pendeta. Apakah benar? Apa yang mereka rasa percaya itu percaya standar Alkitab. Khususnya standar jemaat Roma yang mengacu pada iman Abraham. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Abraham, bagaimana Abraham bisa dibenarkan karena imannya, ya, ia seorang yang taat apapun yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham lakukan. Abraham itu tidak beragama, saudara. Maksud saya kalau Abraham beragama, ia pasti menyembah Allah, dewa-dewa orang Ur Kasdim. Tetapi Abraham menyembah Elohim Yahweh yang tidak dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Ia meninggalkan Ur Kasdim ya, dalam ketaatan yang begitu mengagumkan, saudara. Ya, dan tidak pernah mau kembali ke Ur Kasdim. Ia mengganti namanya Abraham, sebelumnya Abram, walaupun belum memiliki anak, sebab nama itu bisa mewakili keberadaan si pemilik nama. Kalau namanya Abraham artinya bapak banyak bangsa atau bapak banyak anak. Ini belum punya anak, harus ganti nama, dia ganti. Ketika punya anak, Tuhan perintahkan untuk
jadikan kurban bakaran, ia lakukan tanpa ragu-ragu. Nah ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Ini yang namanya beriman. Walaupun dia tidak beragama seperti orang-orang Ur-Kasdim, walaupun dia tidak punya hukum, karena belum ada hukum Taurat, dia menjadikan Tuhan itu hukumnya. Apapun yang Tuhan perintahkan itu dilakukan. Nah ini iman. Ini sama dengan orang-orang atau jemaat Roma, saudara. Jemaat Roma itu tidak beragama. Loh, kekristenan belum jadi agama, saudara. Mereka mempercayai sosok Yesus yang dipersona non gratakan, yang dianggap penjahat oleh sekelompok orang, pemberontak kepada kaisar dari pandangan kekaisaran Roma, penghujat Allah dari pandangan orang-orang Yahudi. Mereka percaya. Artinya mereka mencontoh perilaku Tuhan Yesus sehingga mereka disebut Kristen. Ini berangkat dari kota Antioquia. Sebutan Kristen itu berangkat dari kota Antioquia. Ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berperilaku seperti Tuhan Yesus. Mereka hidup dalam penurutan terhadap kehendak Tuhan. Nah, ini namanya beriman. Orang-orang seperti inilah yang dibenarkan, saudara. Jadi, sangatlah naif. Kalau orang merasa sudah percaya lalu kita berkata dia sudah dibenarkan. Siapa yang tahu? Dia sudah percaya atau belum? Dengan mulutnya Pak dia berkata Yesus juru selamat. Itu kan baru percaya statusnya, saudara. Seperti saudara percaya Mr. Obama itu Presiden Amerika, itu kan baru statusnya Mr. Obama. Kalaupun saudara tahu sejarah Tuhan Yesus, mengenal Injil, ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib, itu baru sejarahnya. Percaya sejarah Tuhan, belum percaya pribadi Tuhan, saudara. Nah, banyak orang Kristen itu baru percaya statusnya, tapi merasa sudah percaya pribadinya. Ini salah sekali kan. Jadi rusak. Buku-buku teologi yang tebal-tebal itu jadi ompong. Sebab tidak memahami kata percaya dengan benar. Kalau bisa dijabarkan, iman itu di Alkitab paling tidak ada 3 golongan. Yang pertama, keyakinan terhadap kuasa Allah. Ini di Alkitab kita menemukan orang-orang yang dipuji Tuhan seperti perwira di Kapernaum yang mengatakan ucapkan sepatah kata maka hambaku sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan tidak perlu ke rumah, ucapkan satu kata saja. Ini dianggap beriman. Atau seperti perempuan yang menjamah jubahnya, asal kujamah jubahnya sembuh. Itu juga beriman. Tapi ini bukan iman yang menyelamatkan. Bukan iman seperti itu yang menurut standar Alkitab sebagai iman yang membuat seorang dibenarkan. Ya. Tapi sayangnya banyak orang menganggap ini sudah iman yang luar biasa. Ini tidak menyelamatkan. Kalau memandang percaya kuasa Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan sebagai menyelamatkan, itu menyesatkan, saudara. Yang kedua, iman dalam arti persetujuan pikiran, pengaminan akali, setuju. Apa yang dikatakan Alkitab setuju, Yesus juru selamat setuju. Sampai di intelek, sampai di rasio. Ini banyak teolog sampai di sini. Dia merasa sudah percaya. Yang ketiga, ini yang penting, penurutan terhadap kehendak Allah.
kamu dibenarkan bukan karena perbuatan. Artinya perbuatan itu didasarkan pada nilai-nilai moral. Ya, dibangun di atas nilai-nilai moral, di atas Taurat. Dibangun di atas Taurat. Nilai-nilai moral. Sedangkan iman itu dibangun di atas dasar kehendak Allah, yaitu pikiran dan perasaannya. Jadi kalau di perjanjian lama kehendak Allah diwakili hukumnya, di perjanjian baru orang percaya harus tahu bahwa kehendak Allah diwakili oleh pikiran perasaan Tuhan. Ini sama dengan kesucian Tuhan. Kalau Alkitab berkata, kamu dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman, artinya kamu mengerti kehendak Allah, memahami kehendak Allah, dan melakukan kehendak Allah. Tidak sembarangan orang sampai pada level ini, saudara. Makanya kalau Alkitab katakan kerjakan keselamatanmu, katergiziste, artinya selesaikan. Allah akan mengerjakan, artinya Allah akan memberikan energi, energeo. Ya, jangan berkata, ya Allah juga yang mengerjakan. Loh, beda kata mengerjakan yang pertama dan kedua ini beda, saudara. Jangan dikunci dalam kebodohan bahwa saudara sudah selamat, sudah merasa percaya Tuhan Yesus. Percaya itu juga karena Tuhan yang menaruh, atau iman itu Tuhan yang menaruh. Loh, iman itu datang dari pendengaran, bukan dari mujizat Tuhan. Memang Tuhan menaruh iman dalam hatimu, itu prosesnya bukan tiba-tiba atau secara mistis orang jadi wah percaya Tuhan. Bukan. Mendengar firman, mendengar kebenaran baru aku menurut. Selain punya kepekaan, punya penurutan terhadap kehendak Allah, bukan terhadap hukum-hukum atau peraturan. Ya memang seseorang tidak akan bisa hidup dalam kesucian, kekudusan Tuhan kalau belum secara moral umum saja benar, ya. Tapi saudara harus mengerti ini, ya, harus tahu bahwa beriman itu tidak mudah. Jangan merasa sudah beriman, padahal belum. Nah, banyak orang-orang Kristen itu, ya, termasuk saya dulu, saudara, walaupun saya pendeta, merasa sudah percaya, padahal belum berkategori percaya. Waduh, saudara, ini celaka benar, saudara. Celaka sekali. Merasa bahwa kita sudah jadi anak Allah. Merasa bahwa kalau mati kita pasti masuk surga. Kalau ditanya, bagaimana you yakin bahwa you pasti masuk surga? Ya, karena saya percaya. Percaya macam apa itu? Nah, kata Alkitab, kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Oh iya, betul. Tapi iman macam apa? Iman macam apa yang Anda miliki? Kalau ayat itu ditujukan kepada jemaat Roma, ya, kita harus tahu dulu kualitas imannya orang Roma. Ya kan, saudara? Harus tahu. Kalau misalnya kita suatu kali datang ke New York ketemu orang Jawa, wah orang Jawa kaya loh, kaya dan baik. Saya dijemput di bandara, saya diberi penginapan dalam waktu 2 minggu. Wah orang Jawa memang baik. Itu Jawa di New York, dan tidak semua orang Jawa di New York begitu. Belum tentu orang Jawa di Pulau Jawa begitu. Jadi saudara harus cerdas, jangan naif. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Siapa?
Ditujukan kepada siapa? Jemaat Roma. Bagaimana keadaan jemaat Roma waktu itu harus tahu. Nah, kesalahan yang telah terjadi selama berabad-abad ini, ya kan kita semua juga mengerti maksudnya sola fide, hanya oleh iman, only by faith, hanya oleh iman, sola fide. Kita kan harus bedah fide apa, iman macam apa. Sola gracia, hanya oleh firman. Oh ya, firman yang bagaimana dulu? Sebab ajaran-ajaran sesat hari ini juga menggunakan Alkitab. Mereka juga memegang Alkitab. Mereka juga mengajarkan rumusan definisi-definisi mereka dari ayat-ayat Alkitab. Sola gracia, hanya oleh anugerah. Apa pengertianmu anugerah? Sekarang ada double grace, ada hyper grace. Anugerah yang bagaimana? Yang dijadikan sebagai satu prinsip hidup orang percaya. Saudaraku, kita tidak boleh takut berubah. Ya, coba saudara tangkap apa yang saya sampaikan di kesempatan ini. Jangan prejudis atau memandang secara stereotip apa yang saya kemukakan ini. Sungguh, iman itu bukan sesuatu yang sederhana. Itu sangat kompleks, saudara. Kalau kita punya bos, dia memberikan 20 aturan. 20 aturan di kantor. Misalnya kalau minum harus pakai gelas kertas. Ke toilet hanya boleh sehari 2 kali. Waktu sampai kantor harus buka sepatu. Bla 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 bla. Wah, banyak. Ini bos di kantor. Kompleks. Tapi lebih kompleks lagi kalau bos berkata, apa yang kau pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan harus sesuai pikiran perasaanku. Nah, itu lebih kompleks lagi. Hukum Taurat itu kompleks, saudara. Hukum itu bisa kompleks, rumit. Tapi lebih rumit kalau kita harus mengerti pikiran perasaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu sesuai pikiran perasaan Tuhan. Itu baru kompleks sekali. Tetapi inilah standar hidup orang beriman. Beriman itu artinya dari kata pisteuo, menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Dalam hal ini objeknya bukan hukum, tapi pribadi Allah sendiri. Apa yang ia kehendaki, kita harus lakukan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, kamu harus memiliki pikiran, perasaan Kristus. Dengan memiliki pikiran, perasaan Kristus, kita bisa mengerti dan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa memiliki pikiran, perasaan Kristus oleh pertolongan Injil dan Roh Kudus. Dan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita setiap hari mengarahkan, membimbing kita kepada kehidupan yang sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Saudara, ini satu hal yang tidak bisa dibantah. Ya. Kompleks sekali. Taurat atau hukum itu kompleks. Tetapi untuk melakukan segala sesuatu sesuai pikiran perasaan Allah, itu jauh lebih kompleks. Disinilah orang percaya dididik untuk memiliki kodrat ilahi, memiliki kehidupan yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kita disebut anak Allah itu bukan karena sekedar status, tetapi harus berkeberadaan sebagai anak Allah.
Jadi kalau kita masih suka bohong, tidak jujur, munafik, apalagi melakukan pelanggaran-pelanggaran moral umum, ya jangan sebut diri anak Allah. Tidak akan dikenal Tuhan orang-orang seperti ini. Tidak akan dikenal Tuhan. Akan dibuang, walaupun dia Kristen. Jadi di dalam pengadilan nanti bukan tidak mungkin ada orang-orang Kristen yang dihakimi bersama-sama dengan orang-orang yang bukan Kristen. Jadi hanya dihakimi menurut perbuatan saja. Mungkin mereka berkata, loh, kok aku disamakan dengan orang-orang non-Kristen nih? Ya, kan aku orang Kristen, aku percaya. Gimana sih? Kamu belum percaya. Percaya itu standarnya bukan seperti yang kau pikirkan itu loh. Pengaminan akali, setuju yakin terhadap kuasa Allah. Bukan begitu. Percaya itu artinya menyerahkan diri sepenuh, harus bulat. Menyerahkan diri sepenuh kepada objek yang dipercayai. Objeknya di sini Tuhan. Nah, betapa rusaknya kehidupan orang Kristen ketika yang namanya beriman itu hanya meyakini kuasa Allah. Biasanya dikaitkan dengan problem, masalah-masalah hidup yang sedang dihadapi, lalu orang berkata, percaya Tuhan bro, yakin bro. Mujizat masih ada bro, yakin kuasa Tuhan akan dinyatakan. Lalu ya sudah, dia sudah punya percaya berarti. Sampai di situ percayanya. Itu percaya yang tidak menyelamatkan, saudara. Atau, ya saya percaya Tuhan itu ada. Alkitab itu firman Tuhan. Yesus itu juru selamat. Aku percaya apa yang ditulis oleh Injil. Percaya Alkitab itu firman Tuhan. Belum menyelamatkan. Mengerti isi Alkitab dan mengamalkannya secara konsekuen dan konsisten. Itu baru selamat. Jadi sangat menyedihkan kalau ya ternyata banyak orang Kristen yang belum percaya. Dianya orang Kristen tapi palsu. Kalau Kristen itu seperti Kristus. Jadi semua kita ini masih harus berjuang. Sekalipun pendeta seperti saya. Belum tentu pantas disebut Kristen. Karena Kristen itu seperti Kristus. Kalau sudah berkata, ya Pak, tapi kita kan dibenarkan. Bukan karena perbuatan. Iya, kematian Tuhan Yesus menghapus dosa dunia. Dosa-dosa kita. Tetapi tidak otomatis membuat kita berkeberadaan sebagai anak Allah. Makanya harus dimuridkan. Dibenarkan untuk dimuridkan supaya benar-benar benar. Dikuduskan, didewasakan supaya benar-benar kudus. Nah ini loh menjadi tanggung jawab setiap individu. Tidak all in. Pokoknya sudah selamat, surga. Percaya itu apa? Belum jelas. Beriman itu apa? Belum tahu. Selamat itu apa? Belum ngerti. Mesti harus banyak belajar, saudara. Saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 29. Firman Tuhan berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Terus terang ya saudara, dulu saya membaca ayat ini
Tapi saya tidak terus terang berkata kepada orang, saya bingung. Tapi di kedalaman hati saya terus terang bingung. Mengapa percaya ini adalah pekerjaan? Seperti sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang digumuli, sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Bukankah kalau orang sudah percaya, menurut saya waktu itu, berarti ya sudah, tidak usah diperjuangkan lagi, sudah percaya kok. Nah, letak kesalahan kita, letak kesalahan saya waktu itu dan kesalahan banyak orang, ya kesalahan kita. Percaya itu kita pandang sesuatu yang mudah. Pokoknya kalau saya yakin kuasa Allah, atau saya percaya, saya menerima Alkitab firman Tuhan, Yesus itu juru selamat, ya sudah selamat. Sudah percaya. Nah ini salah. Ini keliru. Percaya yang benar tidaklah demikian. Kalau kita membaca Alkitab, orang-orang Yahudi yang mengikut Tuhan Yesus, mereka itu mengaku percaya. Tetapi berapa banyak yang sungguh-sungguh percaya? Sebab di antara mereka atau sebagian mereka atau sebagian besar mereka akhirnya berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kita harus memahami kebenaran ya berkenaan dengan percaya ini. Mari kita melihat Yohanes pasal 6 dari ayat 26. Ingat kalau kita belajar Alkitab harus memperhatikan konteks. Konteks. Sebab banyak orang mengambil ayat-ayat Alkitab lepas dari konteksnya. Bahkan teolog-teolog yang menulis buku tebal-tebal bisa menyimpang dari tatanan hermeneutik. Seperti misalnya, ya, kebaikan kamu seperti kain kotor. Nah itu dikenakan kepada semua orang. Seakan-akan semua kebaikan manusia itu sudah kain kotor. Loh, itu kan ditujukan untuk orang Israel atau orang Yahudi pada zaman Yesaya. Jangan dikenakan kepada semua orang. Apakah kebaikan Nuh seperti kain kotor? Apakah kebaikan Ayub seperti kain kotor? Tuh, ya kan? Nah, banyak orang-orang Kristen yang karena punya premis dasar teologi tertentu, lalu dengan semena-mena mengambil ayat Alkitab untuk mendukung idenya. Sekarang kita belajar soal percaya, saudara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tuhan tidak ragu-ragu, saudara, ya, mengucapkan kalimat ini, tidak ragu-ragu, tidak mempertimbangkan apakah orang-orang itu tersinggung atau tidak. Kamu mencari aku itu karena roti, bukan karena melihat tanda-tanda. Saudara, kata tanda, ya, kata tanda dalam bahasa aslinya semeion, semeion, semeion. Semeion artinya petunjuk arah, sign, token, wonder. Tapi yang jelas, kata ini berarti petunjuk arah. Misalnya kalau saudara mau pergi ke satu kota, katakanlah kota Bogor atau Bandung. Lalu ada petunjuk arah ke arah sana.
100 kilometer. Ini Simeon. Ini Simeon. Simeon. Kamu ya mencari aku karena roti, bukan karena melihat tanda. Saudara, Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kamu akan mengusir setan demi namaku, mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Jadi mujizat itu, miracle, itu sebenarnya bukan goal, bukan tujuan. Itu petunjuk arah. Bayangkan kalau petunjuk arah Bandung, misalnya 100 kilometer, lalu orang sampai di petunjuk arah, lalu sudah merasa telah sampai Bandung. Loh, ini kan petunjuk. Ada yang harus dituju. Bandung. Nah, banyak orang ya saudara, sampai di mujizat. Saya bukan anti mujizat. Bukan bermaksud menciderai hamba-hamba Tuhan yang selalu bicara mengenai mujizat. Mereka bisa dipakai di bidang itu. Artinya untuk orang-orang yang masih membutuhkan Simeon, tanda. Butuh tanda, oke. Terutama orang-orang yang belum mendengar Injil, bagaimana percaya Yesus anak Allah. Diberi tanda. Itulah yang membuat Nikodemus bisa berkata kepada Tuhan Yesus, jika Tuhan tidak melakukan halal itu, ya Tuhan bukan berasal dari Allah. Tidak mungkin Anda bukan berasal dari Allah. Anda pasti berasal dari Allah. Jika bukan, tidak ada yang bisa melakukan mujizat-mujizat seperti yang Tuhan lakukan. Nikodemus mengakui Yesus berasal dari Allah karena mujizat. Tapi kan tujuannya bukan mujizat. Kamu harus dilahirkan baru. Jangan hanya karena kamu melihat mujizat mengakui aku berasal dari Allah. Tapi kamu harus dilahirkan baru. Itu saudara. Nah, banyak orang Kristen hari ini yang merasa sudah mengenal Tuhan, mengalami Tuhan karena memperoleh mujizat. Mujizat itu tanda, Simeon. Dan kemanapun hamba Tuhan diutus Tuhan, Tuhan menyertai dengan mujizat. Amin, haleluya saudara. Tapi itu bukan goalnya. Kalau ada tanda panah Bandung 100 km, lalu orang merasa telah sampai Bandung, wah itu kan salah. Nah di sini bukan hanya tidak menanggapi tanda dengan baik, tapi tidak melihat tanda. Wah, lebih parah. Melihat saja kalau tidak tahu bagaimana mensikapi tanda itu salah. Ini melihat tanda ini, tapi tidak pergi ke arah di mana tanda itu menunjuk, sudah keliru. Apalagi tidak melihat tanda. Wah, tidak tahu arah. Ini loh orang-orang Kristen yang ke gerejanya karena berkat jasmani. Loh, anak-anak Tuhan kan pasti dipelihara. Nggak usah minta berkat pun pasti diberkati. Tuhan Yesus berkata itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Loh, jelas kan saudara? Loh kok masih loh mencari berkat-berkat jasmani? Maksudnya apa? Kalau bukan mau mencari keuntungan semata-mata, oportunis ya, menjadi Kristen, ini kan salah. Jadi celaka sekali kalau ada orang mengajar bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk menyelesaikan masalah-masalah jasmani. Tuhan datang untuk menyelesaikan masalah rohani, yaitu keselamatan. Dari keselamatan tersebut baru dampaknya ke berkat jasmani. Bukan berkat jasmani dampaknya ke berkat rohani, itu kurang tepat saudaraku. Ya memang ada yang bisa Tuhan giring kepadanya melalui berkat jasmani, bisa, tapi itu sangat kecil kemungkinan. Sebab pada dasarnya Tuhan
berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu jelas. Itu jelas. Prihatin kita lihat banyak orang Kristen yang nggak ngerti dunia ini bukan rumah kita. 70 tahun di dunia hanya untuk mencari dan mengenal Tuhan serta mematuhinya, saudara. Jangan yang lain-lain lah, ya. Yang ini saja yang dicari. Cari Tuhan bukan karena roti, tapi karena tanda itu menunjuk ke satu arah, bahwa kita harus menjadi anak-anak Allah, percaya yang benar, hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan diwakili oleh pikiran dan perasaannya. Jadi harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Agar segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai kehendak Allah, saudara. Lalu kata mereka, Yohanes 6 ayat 28. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang dimeteraikan atau disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Saudara, mengerikan kalau suatu hari seseorang menutup mata, lalu melihat 70 tahun, 80 tahun waktu yang telah berlalu dia lewati selama hidup. Ya, dia berkata, astaga, apa yang sudah aku lakukan selama 70 tahun itu. Astaga, apa yang aku lakukan selama 70 tahun ini. Ketika dia kilas balik, dia melihat ke belakang. Dia tidak berbuat sesuatu yang membuat dirinya berkenan kepada Bapa di surga. Hanya sekolah, kuliah, karir, bisnis, berumah tangga, punya anak, membesarkan anak, memilih menantu, punya cucu, membesarkan cucu, menghabiskan hari tua jalan-jalan ke luar negeri. Selesai. Dia tidak tahu untuk apa dia hidup. He doesn't know what is the reason he lives. Dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Ini sedih. Ini kacau. Karena merasa sudah percaya, ini kalau orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus. Orang percaya itu kehilangan seluruh hidupnya untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau seorang berkata, aku percaya padamu ya Yesus, Tuhan, itu komitmen bahwa dia harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Hidupnya disita sepenuhnya untuk Tuhan. Ini berarti memang ya jadi tidak wajar hidup. Kalau kita sekolah, kita kuliah, kita karir, kita mencari uang dalam bisnis, semua itu harus merupakan dukungan untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan dan mengabdi kepadanya. Ini bukan tujuan. Sekolah, kuliah, karir, bukan tujuan. Jadi jangan saudara merasa bahwa ini yang menjadi tujuan hidupku. Aku minta Tuhan memberkati ini. Tidak usah minta berkat Tuhan, Tuhan pasti berkati saudara. Alkitab berkata, Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi tidak sederhana kan saudara? Enggak. Pisteuo artinya menyerahkan diri kepada. Lalu apa yang harus kami perbuat kalau begini Tuhan? Ya ini, kerjakan ini, percaya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, percaya itu
bukan satu titik, tapi garis panjang. Sebuah perjalanan hidup untuk mencapai perkenanan Tuhan. Agar segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, selalu sesuai dengan kehendak Allah. Dan untuk sampai pada level ini ya, harus kerja keras. Kerja keras, keras banget. Jadi kita tidak boleh takut untuk hidup dalam kesucian, saudaraku. Sebab itulah harga yang harus dibayar sebagai umat yang menyebut beliau yang mulia Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau kita menyebut beliau Tuhan, sama dengan majikan, sama dengan bos, itu kan tindakan kita harus menunjukkan yang kita menjadikan dia majikan, saudara. Kalau di pinggir jalan, ada orang memarkir mobil kita, panggil kita bos. Hai bos. Dia membukakan pintu mobil, dia memarkirkan mobil ya demi uang 25.000. Paling banyak 50.000. Jadi harga panggilan bos itu 25.000. Senang Anda? 25.000 senang. Ya kita juga tidak peduli. Panggilan bos yang ditujukan kepada kita juga kita tidak terlalu hargai. Bos atau komandan. Kalau orang panggil kita komandan, bos, wah itu bukan hanya cuma mau memarkir mobil kita. Lebih dari itu, saudara. Saudara tahu kan ajudan pekerjaannya, melayani komandannya. Dia bisa tinggalkan anak istri. Dia bisa buat apa saja demi komandannya. Apalagi majikan kepada Tuhan. Wah. Nah ini terbalik. Malah banyak orang terbalik. Berurusan dengan Tuhan hanya supaya diberkati. Usahanya berhasil, karirnya sukses. Ini kan terbalik, saudara. Mestinya yang dilakukan adalah bagaimana mengerti kehendak Tuhan dan melakukan semua apa yang dikehendaki Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Itu benar. Jadi kita bersedia melakukan apapun. Ini tidak mudah, saudara. Kita berani melangkah ini seperti bunuh diri. Tapi kita harus berani berkata, Tuhan, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Setiap hari begini. Tuhan, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu bukan hanya soal-soal besar seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, atau dosa-dosa moral umum yang dianggap sebagai tindakan tidak santun atau tidak beradab. Tapi juga kemunafikan, kepura-puraan, ya tidak terus terang, ya saudara. Kalau saudara misalnya datang ke satu pertemuan terlambat karena lupa melihat jam, jangan berkata, sorry ya, sibuk saya, saya banyak pekerjaan. Jujur saja mengatakan tadi aku lupa lihat jam. Sering kita tidak jujur. Nggak enak nih, padahal enak. Nah itu kan, sorry nih nggak enak saya, padahal enak. Lebih baik nggak usah bicara begitu. Di jalan kita dipotong, orang lain, wah kita sudah mau mengumpat. Coba kita mulai mengangkat tangan berkata, aku berjanji Tuhan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ini kan sebuah proses, saudaraku. Harus dipenuhi, saudara. Nanti jadi asyik hidup kita. Itulah percaya. Mengerjakan keselamatan itu begitu.
Sebab keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Rancangan semula adalah kita menjadi manusia Allah yang segambar dengan Dia. Yang di dalam seluruh tindakan perbuatan kita, baik yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan, selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang benar. Dan kita harus mempercayai itu, saudara, meyakini ini. Saya percaya kalau saudara menangkap ini dengan tulus dan rendah hati, saudara berani berkata, aku berjanji Tuhan. Aku janji Tuhan. Harus berani. Tuhan akan menolong saudara untuk mentaati Tuhan, mentaati kebenarannya, hidup dalam kebenaran dan kesuciannya. Oh, luar biasa. Dan akan terus bertumbuh sampai saudara beriman. Beriman artinya ya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Beriman bukan hanya percaya secara akali, ya. Lihatlah kehidupan jemaat Roma yang begitu taat kepada Bapa, kepada Tuhan, walaupun mereka harus kehilangan nyawanya, kehilangan hartanya, keluarganya, apapun. Demi majikan agung Tuhan Yesus Kristus dan mempercayai Dia dalam tindakan konkret berpegang pada imannya. Itu baru benar. Ini yang benar. Yang taat seperti ini yang benar. Kalau perbuatan ditopang oleh hukum. Tapi kalau iman ditopang oleh kehendak Allah yang diwakili pikiran perasaannya. Kamu dibenarkan bukan karena perbuatan. Artinya kamu dianggap benar bukan karena melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik sebaik apapun tidak membuat kamu selamat kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi karena kamu percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Harus menuruti apa yang Dia kehendaki, mentaati apa yang Dia mau. Itu namanya beriman. Jika demikian, berarti kamu diselamatkan, dibenarkan. Jadi kalimat dibenarkan bukan karena perbuatan, waduh, harus dipahami dengan benar-benar cerdas. Kalau tidak, kita akan mentolerir perbuatan salah. Ya, ingat bahwa bengkoknya manusia tidak menjadi lurus seketika ketika mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bengkoknya hati manusia bisa dibuat lurus lewat proses perjalanan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ya, supaya makin seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, demikianlah program Suara Kebenaran. Nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Jika saudara mau mendengar lebih banyak kebenaran-kebenaran semacam ini, saudara bisa mendownload Erastus Sabdono di YouTube. Anda bisa menghubungi Rehoboth Ministry, Truth Media, dan menemukan dan mendapatkan banyak pengajaran kebenaran firman Tuhan yang murni. Pengajaran firman Tuhan yang murni, yang orisinil, yang berkuasa mengubah saudara sekalian. Sampai jumpa, saudaraku sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Haleluya. Sola Gracia. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku
Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Yesusku, kudus kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu